Halo, ma'am. Hello. How are you today? Fine, thank you. And you? Saya. Oke, tos dulu. Kita tos lagi nih. Ma'am Ika ya. Wait. May I suggest you boleh sedikit usul nih. Tadi bilang apa tadi? Ma'am Ika. Enggak. Sebelumnya. Ngasih greeting. Greeting. Salam. Salamnya hello. Enggak. Setelah itu? Setelah itu ya. How are you today? Sedikit improve boleh dong. Boleh. Kayaknya kalau how are you today itu sudah umum gitu loh. Oh gitu. Apa? Kita ganti dengan apa? How are you today? I'm fine, thank you. And you? Kayaknya tuh kayak flat banget. Iya. You know, life is never flat, you know. Aduh, ngomong apa ya? Hidup kan nggak pernah lurus, kan yes. Sama seperti kisah kita ya, nggak pernah lurus ya. Kisah kita. Kita dibahas coba ya. Gini. Gantinya apa ini? Kita improve sedikit ya. So let's do more average gitu. Jadi melakukan sesuatu yang di luar yang rata-rata gitu. Oke, nggak apa-apa di luar rata-rata. Aku ngomong apa? Oh, oke. Let me show you ya. Yes. Saya kasih contoh ya. Hey Mr. Joe. Hey Mim, Ika. How's life? Aku jawabnya apa ya? How's life itu sama dengan how are you. Sama. Berarti jawabannya tetap I'm fine. Boleh improve juga dong. Masa I'm fine. Excellent. I'm good. Always the best. I'm always perfect. Everything lebih oke. So let's do something yang different gitu loh, yang beda. Baru tahu loh nih saya ini. Bener. Tak kasih tahu. Ini baru ngomong sapa di awal loh ini. Banyak kita belum dibahas selanjutnya loh ini ya. Gitu ya. Kayaknya akan lama. Kita ngomong di awal ya. Tapi mungkin ini pemahaman juga bagi ini kan di channel Welcome to My Class kan. Channel itu Welcome to My Class. Jadi ini di kelas saya yang baru, istilahnya gitu kan, di kelas saya yang baru, saya untuk kali ini menghadirkan Ma'am Ika selaku guru bahasa Inggris, ternyata mencoba membuka dengan salam sapa berbahasa Inggris, how are you today? Ternyata memang nggak hanya itu, banyak gitu. Kalau di buku memang most of them ya, banyak dari yang kita lihat di buku itu taunya how are you, I'm fine thank you, and you. When we are entering our class, saat kita masuk ke kelas kita kan mesti nyapa how are you student, fine thank you ma'am, and you. Kayaknya itu kok flat banget gitu, kok biasa banget padahal. Dan itu di belahan dunia manapun hampir sama kayak gitu ya. Memang bakunya seperti itu, stereotipnya seperti itu kalau nanyain kabar, tapi sebenarnya banyak sekali yang bisa diimprove gitu loh, yang bikin lebih berwarna. Jadi kan kalau kita bilang, hey Mr. Joe, how's life? Hi Mr. Joe, how's it going? Kebanyakan ungkapannya sama, how are you? Terus apalagi Mr. Joe nanti jawabnya, I'm good, never better, I'm always the best. Never better, gitu ya. Jadi kan ya most of all setidaknya we spread something, ya aura positifnya keluar gitu. Oke. Ini saya suka. Mungkin awal-awal kan saya kan mikirnya bahwasanya belajar bahasa Inggris itu kan susah ya kan. Ngomong belajar bahasa Inggris aja susah. Tapi ketika ini banyak varian. Kalau misalkan kita beli donat gitu ya. So many topping. Iya. Berarti untuk varian rasanya kalau yang macam-macam gini ya mungkin jauh lebih menarik gitu, apalagi dengan tampilan yang lain gitu ya. Jadi mungkin saat ini kalau saya bilang donat itu adalah satu kue yang tengahnya bolong gitu aja kan. Tapi ternyata kue donat nggak hanya melulu di situ. That's right. Mungkin sama dengan bahasa Inggris. Bukan berarti saya menyamakan antara bahasa Inggris dan donat ya. Bukan, tapi ada sesuatu yang lain yang jauh lebih menarik, yang jauh lebih wow gitu ya. Untuk bahasa Inggris itu. Ya itu tadi butuh apa ya? The point is ya intinya how we make our interpersonal conversation made up gitu. Bagaimana kita membuat sisi interpersonal kita. Jadi interaksi antara saya dan Anda yang tadi mengucapkan salam kepada saya, gimana caranya itu not always flat, you know. Kan ada sesuatu, kayak orang menyanyi kan ada cengkoknya lah Pak Jo, you know that gitu kan. Kita juga perlu cengkok biar semuanya lebih warm. Saya bilang tadi interpersonal ya, jadi komunikasi dua arah atau mungkin lebih dari dua arah ya, itu yang paling penting. How do we make it
warm, lebih hangat, close up and personalnya dapet gitu ya. Jadi dari pribadi ini ke pribadi yang lainnya dan seluruhnya. Terus bagaimana caranya kita bikin upgraded hospitality. Upgraded hospitality. Jadi keramah tamahan yang lebih di-upgrade lagi, lebih high level daripada hanya sekedar, "Hai, gimana sih kabar kamu?" Kan beda kalau how's life, gimana sih hidup kamu? Bukannya kita pengen tahu hidupnya orang, tapi bagaimana kita mungkin itu salah satu gitu cara lain untuk menanyakan kabar ya kan. Kabar tapi different apa? Atmosphere. Nuansa yang lain, more fresh ya, lebih fresh mungkin saya kira. Sorry, gitu. Dan di sini kan Mika kan guru bahasa Inggris toh? Yes, I am. Mengajarkan nggak untuk sapa ini berbagai macam salam sapa ini kepada siswanya? I try to, we always try to. Seharusnya semua guru seperti itu ya, mungkin nggak hanya di Mapel saya aja ya, semua guru with their techniques. Maksud saya dalam ranah pelajaran bahasa Inggris saja. Oh yes. Gitu yes, ya. Of course. Kan saya ini baru tahu gitu loh. Saya baru tahu bahwasanya ya, salam sapa itu nggak hanya how are you today. Yes, that's right. Gitu, of course. Apa ya? Impression is a matter. Jadi apa? Pembawaan kita, kesan kita itu. Impression is a matter. Gini ya. Impression is a matter. So bibirnya tekstur bibirnya bisa gini ya, matter ya. It's a dialect, you know. Impression is a matter. Jadi kesan itu kan penting ya. Bagaimana kita itu membawakan sesuatu yang asing ya. Bahasa Inggris kan kita anggap sesuatu yang asing kan. It's not everyday casualty that everyday we have. Bukan sesuatu yang selalu kita punya setiap hari, tidak kan. Jadi bagaimana how we make the best impression. Memang kalau kita ngomong bahasa Inggris itu memang terkesan tidak selalu setiap hari kita gunakan kan gitu ya. Yes. Tapi percaya nggak percaya, antara sadar atau tidak, setiap hari kita menggunakan sesuatu itu menggunakan bahasa Inggris loh. Betul. For example, handphone. That's English. Bahasa Inggris toh, English. Terus microphone. That's English too. Ya kan. Glass. Yes. Ya. Untungnya ya kita belajar bahasa Inggris ya. So many words in any kind of languages. Jadi banyak sekali kata-kata dari berbagai macam bahasa itu sebenarnya maknanya itu serapan semuanya dari bahasa Inggris. Enggak entah itu bahasa Spanish, Spanish or maybe bahasa-bahasa yang lainnya banyak menyerap kata dari kata-kata dari. Saya bisa mengucapkan bahasa itu bisa sampai 6 bahasa loh. Saya bisa bahasa Indonesia, saya bisa bicara bahasa Inggris, saya bisa bahasa Jepang, saya bisa bicara bahasa Mandarin, saya bisa bahasa you must Arab. Teach me. Iya. Harus mengajari saya berarti ya. Oke. Contoh aja. Minta saya ngomong bahasa apa? Kayak tadi mungkin apa kabar? Enggak, dalam bahasa apa? Ngomong bahasa apa saya? Bahasa apa, bisa Perancis, bisa Arab, bisa coba Perancis Jepang. Deh. Bahasa saya ngomong bahasa Perancis ya. Sengau gitu di hidung ya. Saya ngomong bahasa Perancis ya. Bahasa Perancis. Bisa saya. Saya juga bisa bahasa Spanyol loh, bahasa Spanyol. Oh bisa ya? Saya bisa ngomong bahasa Arab. You are so funny. Nah kan saya bisa bahasa 7 bahasa asing bisa. Saya bisa ngomong bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Bisa ngomong saya bahasa Jepang. How nice. Oke, satu pertanyaan untuk Mika gini. Why? Why what? Dalam bahasa Indonesianya, kenapa bahasa Inggris? It's universal language. Itu jawaban yang sudah umum ya. Bahasa yang universal. Tapi kenapa pilih bahasa Inggris? Saya pilih itu. Ya itu tadi bahasa universal dan apa ya? Karena firstly I like it. Kenapa nggak dulu ambil bahasa Jerman mungkin? Hidupnya ke situ kali ya, Bo. Aduh. Boleh kayaknya ya, boleh ya. Oke, bahasa Inggris ya. Mika memilih bahasa Inggris karena memang passionnya ada di situ. Yeah, that's my passion. Passionnya ada di situ. There. Mungkin sesuatu yang tanpa kita sadari semuanya masih berbahasa Inggris semuanya, tapi kan tanpa kita sadari gitu kan, kita sudah mengucapkan. Mungkin ada tips atau trik khusus untuk belajar bahasa Inggris? Karena saya pernah baca gini. Saya pernah baca buku 30 menit lancar berbahasa Inggris. Ketika saya praktekkan, lancar saya 30 menit bahasa Inggris. Di menit 31
nggak bisa lagi saya. Oke. That's it. Hanya itu pertanyaan. Yes, cukup. Kayaknya pertanyaannya itu simple, tapi kayaknya nanti jawabannya kalau ditelaah akan banyak sekali. Iya, bisa sampai 2 hari 2 malam loh ini. Itu aja belum kelar dengan. First ya, pertama kita harus ingat bahwa English is not our second language. Bahasa Inggris itu bukan bahasa kita yang kedua. Beda kalau di sana mungkin di Malaysia ya, bahasa resminya bahasa Inggris, bahasa nasionalnya Melayu ya kalau Malaysia. Kalau kita kan tidak ada aturan seperti Melaku itu. Gitu. Kita kan melaku aja. Siapa yang Melayu mau ya, nggak Melayu. Nah, it's not our second language. Itu bukan bahasa kedua kita, and then it's not our mother tongue. You know, mother tongue ini bukan bahasa yang kita dapat saat kita lahir brojol gitu. Kita belum tahu kan pastinya bahasa Inggris seperti apa. Jadi do not be afraid to make a mistake. That's the first thing. Jangan takut untuk bikin kesalahan. And that's the first, and then the second one, that's the important thing juga ya. It's based on our habit. Berdasarkan dari apa yang bisa kita jadikan sebagai habit atau kebiasaan. Kita nggak bisa, kalau menurut saya nih ya, saya kira menurut semua orang ya. Oke, kalau misalkan gini, Mem, sorry. Ya. Di channel saya ini, di Welcome to My Class ini, Welcome to my class. Mungkin ada tips atau trik khusus atau pesan yang ingin disampaikan kepada yang melihat channel ini? Yes. Bagaimana cara untuk belajar bahasa Inggris? Iya, do not make a mistake, like I told you. Do not afraid to make a mistake. Jangan takut untuk bikin kesalahan. And then it is a matter of habit. Jadikan itu habit. Jadikan suatu kebiasaan. Kebiasaannya yang gimana sih? Yang simpel-simpel aja yang biasa anak-anak lakukan lah. Dengerin musik tapi English. Ya, berarti yang semula kita ngomong musik menjadi music. Iya, music. Okay. Kita tahu pasti nyari. Okay. Music kayaknya pembahasan kita seru banget ini kayaknya. Banget. Mau nerus. Nggak akan pernah habis kalau kita bahasanya beberapa menit di sini. Yes. Suatu saat saya akan undang lagi Mem Ika di sini. Berarti masih ada continuation-nya ini. Ada. Selalu always kita di sini ya. Always the best. Jadi akan saya undang lagi di sini mungkin dengan materi yang lain ya, Mem Ika dengan Of course. Kayaknya bahagia banget hari ini ya. I'm good today. I'm in the best shape. Positive thinking. Positive thinking lah always. Oke. Thank you Mem Ika atas kehadirannya. Kita nanti akan bahas bareng-bareng lagi tentunya dengan materi yang sangat luar biasa nantinya. Oke. Thank you. Salam. That's good. Nice job. Okay.